dan kompleksitas masalah yang dihadapi manusia, penelitian tafsir harus tidak hanya mengandalkan pendekatan tradisional, tetapi juga memasukkan metode berpikir ilmiah yang kritis dan sistematis. Adapun indikator tema makalah ini yang pertama adalah perbedaan metode deduktif dan metode induktif. Kemudian yang kedua bagaimana menemukan, merangkai dan merumuskan masalah dalam penelitian tafsir. Metode penelitian dalam makalah ini yakni dengan memanfaatkan metode studi kepustakaan, di mana peneliti mengumpulkan sejumlah referensi seperti buku dan artikel ilmiah yang berfungsi sebagai sumber data untuk dianalisis demi mendapatkan kesimpulan. Dalam pendekatan studi kepustakaan, tidak ada lokasi penelitian yang diterapkan, karena semua informasi diperoleh dari literatur sebelumnya yang relevan dengan tema makalah ini. Kemudian hasil dan pembahasan yang pertama, yakni metode berpikir ilmiah. Berpikir merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menciptakan pengetahuan melalui langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu kesimpulan. Proses ini dikenal sebagai metode berpikir ilmiah yang berfungsi sebagai alat bantu dalam aktivitas ilmiah. Tanpa penguasaan metode berpikir ini, akan sulit untuk melaksanakan pemikiran ilmiah yang efektif. Metode berpikir ilmiah mencakup penggunaan bahasa ilmiah, logika, matematika, dan statistik. Bahasa ilmiah bertindak sebagai sarana komunikasi verbal yang digunakan sepanjang proses berpikir ilmiah dan memfasilitasi penyampaian ide kepada orang lain. Berpikir ilmiah terdiri dari dua cara berpikir ilmiah. Yang pertama, cara berpikir atau penalaran deduktif. Kemudian yang kedua, metode induktif. Yang pertama, metode deduktif. Metode berpikir deduktif dimulai dari prinsip umum, mirip dengan argumen silogisme yang telah dipopulerkan oleh para ilmuwan di masa lalu. Sebagai ilustrasi, kita dapat merujuk pada contoh seperti misal setiap manusia pasti mati. Sokrates adalah manusia, jadi Sokrates juga akan mati. Kemudian metode induktif. Sebelum masuk ke metode induktif, jadi metode deduktif itu seperti halnya kita memberikan dalam penelitian itu mulai kerangka berpikir mulai dari yang yang umum dulu, kemudian ke yang khusus. Kemudian metode induktif, pemikiran induktif adalah cara berpikir yang menarik kesimpulan dari pengamatan terhadap hal-hal yang spesifik di dalam gejala yang umum atau universal. Dengan kata lain, pemikiran ini bertolak dari kenyataan yang kompleks dan umum. Contoh penerapan metode deduktif dalam tafsir. Ya, ada pada ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan dasar, jadi dalam hal ini dikumpulkan beberapa ayat Al-Quran yang dimana di dalamnya itu terdapat ciri-ciri orang-orang munafik. Ya, misalnya yang dikumpulkan itu mulai dari surah Al-Baqarah eh, ayat 8 sampai 10, kemudian Al-Baqarah ayat 14, At-Taubah ayat 47, kemudian misalnya di surah At-Taubah juga ayat 56 sampai 77. Kemudian dianalisis dari arti daripada ayat-ayat yang telah dikumpulkan, lalu disimpulkanlah bahwa ciri-ciri orang munafik bisa ditarik kesimpulan dari beberapa poin yang telah ditafsirkan, yang telah diteliti dari beberapa ayat yang sudah dikumpulkan. Ya. Pengumpulan data. Dengan indikator tersebut, penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data yang mewakili jumlah orang yang memenuhi syarat sebagai munafik. Data ini berguna untuk menghitung persentase dari orang beriman dan munafik, menunjukkan penerapan pendekatan deduktif dalam kajian tafsir. Adapun kelebihan dan kekurangan metode deduktif, kelebihannya yaitu metode deduktif ini adalah bahwa
memerlukan fokus dan intensitas dalam mengevaluasi suatu pengertian dari segi Segi materinya. mana? Eh, Hmm. Sudah Bentar, paham, maaf, sudah paham. Oh iya. ya. Kelebihan daripada metode deduktif ini adalah bahwa memerlukan fokus dalam intensitas dalam mengevaluasi suatu pengertian dari segi materinya yang memungkinkan penggunaan waktu menjadi lebih efisien. Ini dapat terjadi karena tujuan yang ingin dicapai sudah jelas. Kekurangannya adalah kelemahan daripada metode ini bahwa proses penarikan kesimpulan terikat pada area tertentu. Jika salah satu dari dua premis atau bahkan keduanya tidak benar, maka kesimpulan yang dihasilkan juga akan keliru. Kemudian untuk metode induktif, kelebihan dari metode berpikir induktif adalah dianggap dapat memberikan ilustrasi tentang ragam pengetahuan yang akan dituju, membantu lebih mudah menemukan pola-pola tertentu berdasarkan ilustrasi yang ada. Adapun kekurangannya adalah pendekatan berpikir induktif, termasuk fakta bahwa metode ini tidak menjadi kesimpulan, sekalipun semua premis yang ada adalah benar. Jadi misalnya eh, di sini kami ingin berikan contoh dalam hari. Untuk deduktif, premisnya misalnya premis mayor, jika hari hujan, jalan basah. Kemudian premis minornya contohnya yang lebih spesifik, hari ini hujan. Saya ulang, premis mayornya, jika hari hujan, jalan basah. Premis minornya, hari ini hujan. Nah, kesimpulannya, jalan hari ini akan basah. Sedangkan contoh apa contoh untuk induktif dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam pengamatan spesifik, yang pertama, tiap kali saya makan kacang, saya alergi. Yang kedua, teman saya juga alergi setelah makan kacang. Yang ketiga, banyak orang yang melaporkan alergi setelah makan kacang. Kesimpulannya, kacang mungkin menyebabkan alergi pada beberapa orang. Itu contoh ilustrasi perbedaan antara contoh metode penerapan metode deduktif dan induktif. Sekian dari saya, mungkin dilanjutkan silakan Ustadz Rusdi. Terima kasih. Bisa di scrolling ke bawah. Baik, saya ambil alih. Ya, tadi sudah dijelaskan terkait dengan definisi apa itu reduktif dan kemudian apa itu induktif, ya, beserta juga contoh-contohnya. Nah, di sini saya sedikit memaparkan ya, supaya lebih menyatu lagi terkait dengan ada kolerasinya ya, seperti itu. Jadi di sini adalah pengertian masalah dalam penelitian ilmiah. Berdasarkan prinsip dasar yang menjadi penggerak utama dalam studi ini, yaitu adalah ataupun adanya masalah seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Penting untuk menetapkan batasan yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan masalah dalam konteks penelitian ilmiah. Tanpa kejelasan ini, penelitian tidak akan bisa dilakukan oleh pihak manapun dengan efektif. Jadi kita bisa meneliti itu harus ada masalah dulu, ya, terlebih dahulu. Kalau nggak ada masalah, apa yang diteliti? Nah, jadi mungkin sebagai ilustrasi ya, eh, contoh misalkan kalau di dalam bahasa Arab masalah itu disebut dengan muskilah, muskilah. Yang seharusnya misalkan ya ilustrasinya seperti ini. Ada sebuah truk, ya, truk kontainer lah kita umpamakan gitu ya. Nah, truk ini dia jatuh ataupun tergeletak
membentang jalan di sebuah tikungan yang menurun di puncak, ya. Atau misalkan truk ini dia tergeletak di sana, gitu ya. Nah, otomatis kan ketika tergeletak itu kan sebuah masalah, otomatis akan terjadi kemacetan, ya, merusak sistem lalu lintas. Nah, seharusnya kalau kalau misalkan tidak ada masalah, truk ini nggak tergeletak di situ gitu. Nah, berarti kan kita harus cari nih penyebabnya. Apa sih yang menjadi penyebab truk ini tergeletak gitu? Ya, kira-kira seperti itu ya, contoh masalah gitu ya. Atau misalkan ya di masjid lah, ya di masjid. Di masjid itu kan tempat kita beribadah atau misalkan sujud, ya. Tapi pada faktanya, ya misalkan ya di pesantren lah, misalkan di pesantren, ya. Tapi pada faktanya yang seharusnya masjid itu adalah tempat, ya, adem dan kemudian sunyi, kan, tetapi pada faktanya ternyata pada berisik lah santrinya, pada ribut lah santrinya, pada lari-larian lah. Ya, contoh kecilnya seperti itu. Itu kan disebut dengan masalah. Ataupun disebut dengan eh, dastolen, ya. Normatifnya seperti itu gitu. Tapi desainnya, tapi realitanya seperti apa? Ternyata tidak seperti itu. Nah, itu masalah tuh. Ya, lanjut. Nah, kan tadi udah ada masalah nih, ya. Contoh kecilnya tadi, kenapa bisa tergeletak bus ini ataupun truk ini eh, di puncak Bogor? Kan tentu ada penyebabnya. Nah, itu mungkin bisa diteliti, ya, bisa diteliti. Nah, metode merumuskan masalah penelitian. Nah, supaya kita bisa meneliti bus ini kenapa tergeletak di sana. Nah, berarti kan kita harus punya cara-cara dong, caranya. Apa sih yang harus diteliti gitu? Apakah remnya yang kurang pakem, atau semisalkan ternyata disengaja, ada dan lain lah, misalkan seperti itu ya. Nah, metode merumuskan masalah penelitian, ya. Perumusan masalah Rusdi, penelitian. mohon maaf, itu tampilannya bisa dibesarin nggak ya? Biar kita lihat juga. Hmm. Ya, metode merumuskan masalah penelitian, ya, Udah kelihatan Pak rumusan Aceh? masalah penelitian disusun berdasarkan konteks isu yang ada. Ya, dengan kata lain, bisa digeser, Bu. Iya, 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 bentar. Ya, dengan kata lain, berbagai dugaan masalah yang mendasari suatu penelitian akan diidentifikasi, ya. Kemudian satu atau lebih masalah yang telah dijelaskan akan dipilih sesuai dengan batasan judul penelitian serta kapasitas peneliti, baik dari sisi akademis maupun sumber daya dan waktu yang ada. Ya, misalkan ya, supaya mudah merumuskan masalah itu, kita misalkan nih tinggal di Pulau Jawa gitu ya. Kemudian kita melihat berita ada truk yang jatuh di Sumatera semisalkan, ya. Ada dua tempat penelitian lah bahasanya. Tadi satu di Bogor, satu di Sumatera. Nah, supaya lebih cepat, kemudian supaya lebih singkat, mudah, ngapain kita jauh-jauh ke Sumatera kalau ada misalkan di Bogor? Contohnya seperti itu, ya. Contohnya seperti itu. Jadi yang logis lah kita meneliti, ya. Kalau misalkan ada yang dekat, kemudian juga
secara finansial mencukupi, udah yang dekat aja yang kita teliti, nggak usah jauh-jauh gitu. Ya, atau misalkan kita kalau misalkan punya finansial yang lebih, ya itu nggak masalah. Misalkan kita ingin ke Timur Tengah, ya, meneliti apa sih pendapat para ulama di sana terkait dengan uh, ayat nikah beda agama, misalkan ya, contoh lain seperti itu. Nah itu bisa kita teliti, tapi itu konteksnya kan harus punya finansial. Nah di sini kita mau merumuskan supaya peneliti itu cepat, selesai, dan gampang gitu. Jadi yang logis gitu ya. Nah kemudian juga kita meneliti sesuai dengan jenjangnya. Ya kalau S1 ya mungkin lebih ke teori-teori, kemudian S2 beda lagi levelnya, kemudian kalau S3 mungkin sudah meneliti sebuah yang baru, mengeluarkan peneliti lah gitu. Ya, jadi jenjangnya juga harus jangan naik level gitu. Kita misalkan baru S1 ya, mohon maaf misalkan S1, tapi tiba-tiba meneliti yang disertasi gitu ya. Maksudnya kita udah nulis disertasi padahal kita masih S1. Ini nggak bisa. Ya, jadi harus bertahap gitu. Ya, atau misalkan apalagi ya kira-kira yang contoh yang lebih logisnya. Kita mau meneliti ya, akan tetapi ya kemampuan kita tidak bisa mencapai ya, tidak bisa mencapai dalam hal itu. Contohnya misalkan kita ingin meneliti ruh sedalam-dalamnya, itu kan nggak bisa itu. Sedangkan Allah udah bilang wa yas'aluna kanir ruh. Ya, sedangkan ruh itu bisa diteliti hanya sedikit saja gitu, tidak bisa ya. Wa ma utitu ma'indallah. Yang lebih tahu tentang ruh itu ya Allah gitu. Kita tidak bisa meneliti sedalam-dalamnya gitu ya. Jadi ketika kita meneliti juga harus logis ya. Tidak meneliti ruh sedalam-dalamnya, apa sih isi ruh ini. Kalau misalkan ruh ini nanti kalau misalkan orang sudah tidak bernyaman nanti kemana sih ruh ini? Ya, ya kira-kira seperti itulah. Ya, terkait dengan supaya penelitian kita itu agar lebih logis dan simpel seperti itu. Lanjut Bu. Slide 12 Bu. 11. Nah, ya, metode umum merumuskan penelitian ya. Seringkali masalah tersebut dirancang dalam bentuk pertanyaan ya, namun mungkin juga disampaikan melalui kalimat pernyataan ya, asalkan masalah jelas terlihat. Nah, terkait dengan meneliti, kita juga bisa menggunakan pertanyaan ya, atau misalkan pernyataan ya. Mungkin contoh kasusnya ya yang lebih mudah lah, misalkan ya misalkan bagaimana cara memahami dan menafsirkan ayat-ayat yang terkesan kontradiktif tentang peperangan dan perkawinan beda agama. Nah, itu bisa dengan pertanyaan, bisa juga ya. Atau misalkan dalam bentuk pernyataan, ya misalkan ayat-ayat Al-Quran yang redaksi mirip mengandung permasalahan yang cukup krusial ya, dikarenakan berbeda urutan letak kata, tidak sama jumlah kata yang digunakan, berbeda penempatan kata depan huruf jar atau di muka ataupun di belakang, terjadi pergantian kata, ya dan lain sebagainya. Bisa bentuk pertanyaan ataupun pernyataan. Kemudian, ya pernyataan masalah harus disusun dengan kata-kata yang mudah dimengerti, singkat, padat dan serta tepat. Ya, sebagaimana tadi yang sudah disebutkan, ya, tidak bertele-tele, ringkas, padat. Pernyataan masalah seharusnya mencerminkan isu yang mungkin untuk diteliti, ya, dan bisa dijangkau oleh logika.
serta kemampuan peneliti, baik dari sisi akademisi maupun finansial. Ya, ketika kita misalkan S1 ya berarti yang diteliti itu hanya ya, seperti skripsi gitu ya. Kita mengerjakan skripsi. Nggak mungkin kan S1 mengerjakan tesis gitu ya. Secara finansial juga harus uh, mencukupi ya kalau misalkan dia pakai metode ke lapangan misalkan gitu ya, ingin meneliti langsung. Ya, selain itu perlu disesuaikan dengan batas waktu yang ada. Tidak berlama-lama gitu ya. Tidak berlama-lama dalam meneliti sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama gitu, sampai bertahun-tahun gitu ya. Kalau misalkan kita untuk merumuskan simple ya penelitian tersebut. Next, Bu. Nah, mungkin Bu Irma bisa menyimpulkan. Ya, Ustadz, baik. Jadi kesimpulan dari makalah kami, metode deduktif merupakan cara berpikir yang berawal dari teori atau prinsip umum yang berujung pada kesimpulan yang lebih spesifik dengan memanfaatkan premis yang telah disepakati sebagai landasan untuk mencapai suatu kesimpulan. Di sisi lain, metode induktif mulai dengan data atau pengamatan khusus dan menarik kesimpulan yang bersifat umum melalui pengumpulan data empiris dan menghasilkan generalisasi. Kendala dalam penelitian muncul akibat ketidaksesuaian antara teori dan fakta yang ada di lapangan, sehingga perlu ditemukan melalui pengamatan awal, memperjelas fokus, serta menyusun pernyataan penelitian yang tepat. Ap- Maaf, serta menyusun pertanyaan penelitian yang tepat. Dengan mengintegrasikan kedua metode, deduktif dan induktif, serta merumuskan masalah dengan sistematis, penelitian dapat menghasilkan wawasan yang akurat dan berguna. Demikian untuk presentasi makalah kami dari kelompok 3. Sekiranya jika ada pertanyaan atau tambahan, dipersilahkan. Izin Bu Irma. Silahkan, Ustaz Dibi. Assalamualaikum Bu Irma dan Assalamualaikum. Pak Rusdi. Sebelumnya terima kasih sudah menjelaskan tentang deduktif, induktif, pengertian masalah, metode perumusan masalah. Tapi kayaknya kemungkinan ada yang masih menjanggal, ada yang terlewat ini Bu ya. Atau saya yang terlewat. Kayaknya ada di satu poin itu urgensi rumusan masalah. Nah, bisa nggak Bu bantu dijelasin urgensi rumusan masalah untuk tesis itu bagaimana? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz Dwi. Mungkin Ustaz Rusdi bisa langsung dijawab atau ditampung dulu. Ya, tadi metode merumuskan masalah ya. Sebenarnya kita di makalah sudah dipaparkan mungkin tadi yang terlewat ya. Nah, di sini terkait dengan merumuskan masalah ini ya kita melihat ya dengan kata lain berbagai dugaan masalah yang mendasar suatu penelitian akan diidentifikasi. Jadi contohnya apa sih yang menjadi fenomenal sekarang ya gitu. Kita melihat gitu. Kenapa harga durian mahal misalkan ya. Nah, sebenarnya ada korelasinya terkait dengan induktif dan deduktif juga kan. Kalau misalkan kita hanya mengira-ngira, tidak terjun ke lapangannya, tidak terjun ke lapangan, itu tadi metode deduktif itu, penalaran deduktif dan induktif itu, kenapa bisa harga durian mahal gitu? Ya, kalau misalkan kita hanya sebatas teori, kita lihat mungkin karena durian agak susah dapatnya gitu. Ya, ternyata di lapangannya ya, di lapangannya ternyata mahal gitu ya. Karena memang
walaupun durian itu sedang musimnya, akan tetapi tidak semua durian enak lah bahasanya gitu. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu kira-kira. Jadi terkait dengan merumuskan masalah ini kita harus menggunakan antara deduktif itu atau induktif itu. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bu Firmawati. Iya, jadi sudah sebenarnya tadi sama ya Ustadz Rusdi, sedikit saja mungkin dari urgensi atau pentingnya rumusan masalah itu memudahkan penulis untuk menentukan titik awal dan arah tulisannya. Jadi adanya rumusan masalah itu menjadi kerangka untuk menganalisis data. Seperti itu Ustadz Dwi. Bagaimana Ustadz Dwi? Sama mau tanya juga, Bu, barangkali tahu informasinya. Di tesis PTIQ khususnya, berapa sih, Bu, urgensi rumusan masalahnya, Pak? Atau apa sih kebijakan atau ketentuannya yang dari PTIQ-nya? Terima kasih. Bisa diulang Ustadz Dwi? Berapa apa tadi? Maaf ya, kurang jelas ya. Baik, urgensi rumusan masalah tadi sudah jelasin. Kalau dari PTIQ sendiri untuk tesis itu misal ada syarat misalnya ataupun ada ketentuan 2 rumusan masalah ataupun 3 atau bagaimana dan penulisannya bagaimana atau apa atau siapa, barangkali tahu, barangkali sudah nih atau Pak dosen bantu jawab atau bagaimana. Minta tolong bagaimana. Terima kasih. Baik, bagaimana Ustadz Rusdi? Sudah ada informasi mengenai eh, kriteria yang ditanyakan tadi? Kalau terkait dengan kriteria urgensi ya mungkin kalau dari eh, kami sendiri ya untuk SOP ya mungkin lebih tepatnya ya bagaimana sih merumuskan masalah itu kalau di tesis gitu ya. Memang kita belum sampai ke sana untuk literasi gitu. Dan poin-poinnya mungkin dia lebih tinggi levelnya dibanding skripsi gitu ya. Kalau semisalkan S1 kan hanya teori-teori gitu ya. S2 ya naik level lah gitu ya. Nah, kemudian nanti jenjang S3 beda lagi harus mengeluarkan ataupun menemukan metode baru gitu. Ya, adapun untuk terkait dengan urgensinya, kemudian SOP-nya, mungkin kami sedikitnya belum banyak tahu ya. Yang pasti terkait dengan skripsi dengan tesis itu tentu banyak perbedaannya seperti itu kira-kira. Ya, dari segi halaman juga kan kita lihat kalau misalkan skripsi ya bisa 60 halaman, 70 halaman, sedangkan tesis dia ratusan gitu. Ya, terkait dengan ketentuannya, mungkin nanti kita akan bisa mendengarkan langsung dari Pak dosen kita gitu. Mungkin pernah juga dijelaskan ya oleh Dr. Muid gitu. Kan tetapi mungkin kita perlu memurojaah lagi yang sudah di-share oleh beliau pada saat orientasi mahasiswa baru. Kalau tidak salah di bulan September gitu ya, kalau nggak salah ya. Perlu kita buka lagi, kaji ulang lagi gitu. Atau misalkan Pak Dewi mungkin ingin menelitik ya gitu antara mahasiswa PKU dengan mahasiswa online, bagaimana sih keilmuannya gitu? Apakah sama apa beda gitu kan? Yang online ini bagaimana keilmuannya gitu? Karena mungkin girohnya tidak bertemu atau misalkan eh, karena dia online jarang bertemu, itu perlu diteliti juga itu. Sedangkan yang PKU bertemu dengan dosennya, kemudian offline bisa apa bertemu dengan teman-teman sehingga girohnya bisa semangat. Nah itu bisa juga itu referensi gitu ya. Perbedaan mahasiswa online S2 PTIQ dengan PKU gitu ya kira-kira gitu. Pak Dwi sedikit banyaknya. Gimana Ustadz Dwi? Sudah thumbs up ya. Ya baik, Bapak Ibu sekalian, jika ada tambahan mungkin
ataukah pertanyaan dipersilahkan. Udah khatam lah terkait dengan masalah tes. Silakan Kiai. Ya, ada Ibu Lulu, raise hand, silahkan. Kan di situ metode ilmiah itu dibagi menjadi, sebenarnya di situ ada metode deduktif dan induktif. Bagaimana dengan pikir ilmiah yang menggabungkan, atau di situ ada rasional, kemudian ada empiris, indrawi, deduktif, induktif, dan atau analisis, semuanya gabung menjadi satu, kemudian membuat satu rumusan satu skripsi atau disertasi. Gimana sebenarnya di situ fungsi rasional kan, kalau dalam membuat sebuah tulisan, fungsi rasional akliyah di sini kalau kita kaitkan mengambil dari tafsir-tafsir ada gitu. Metode penelitian, metode Suaranya putus misalnya. kedengaran. Kedengaran Ustazah? Halo? Kedengaran? Gimana? Ya, kedengaran kan suara saya? Putus-putus, Bu. Bu Lulu, suaranya kurang jelas, putus-putus. Ya, Putus-putus. Walah, sebentar. Terdengar enggak? kecil suaranya. Masuk. Sebentar. Halo, cek, kedengeran? Sebentar saya. Ada suaranya. Tapi pertanyaannya sudah masuk ya, Ustazah? Nggak jelas, kurang jelas tadi karena suaranya ini timbul tenggelam. Oke, ini sudah jelas ya, Ustazah? Sekarang sudah bagus. Oke, baik. Di sini jadi konsep rasional tadi, kemudian ada empirik, terus ada deduktif, induktif, sama ada kritik analitis dalam metode berpikir ilmiah. Terus bagaimana cara kita menggabungkan fungsi rasional atau akliyah di sini dengan empirik ketika kita mau meneliti sebuah ayat di dalam Al-Quran. Itu kan kita penelitiannya penelitian tafsir Al-Quran ya, berdasarkan perspektif Al-Quran. Itu seperti apa? Apakah kita sesuaikan misalkan tadi ya, apakah itu ada pengaruh misalkan ada skripsi, tesis, kemudian disertasi, apakah itu rumusan masalahnya memang harus berbeda-beda? Tadi kan Ustaz dibilang bahwa kalau skripsi ya berarti cakupannya masih segini istilahnya. Kalau tesis cakupannya mungkin tambah lagi. Terus disertasi cakupannya mungkin tambah lagi. Apakah itu pengaruh, apa pengaruhnya? Tadi kan juga Ustaz Rusdi bilang bahwa kalau kita disertasi, kalau kita masih tahap skripsi, jangan melakukan tahap disertasi. Itu maksudnya seperti apa? Bisa dijelaskan lagi dengan konsep yang tadi metode berpikir ilmiah, kemudian ada konsep rasional, lalu kaitannya dengan kalau misalkan kita mengambil satu perspektif tafsir Al-Quran.
gitu. Ustazah, bisa diterima pertanyaannya? Ya, bisa Ustazah Lulu. Baik. Mungkin Ustaz Rusdi tadi mengenai yang disertasi dengan apa, tesis dengan skripsi itu. Silakan. Mungkin saya jawab secara umum ya, karena dia ada korelasinya semua ini. Induktif, deduktif, kualitatif, kuantitatif gitu ya. Kalau induktif dan deduktif itu kan dia penalaran sebenarnya. Bagaimana kita, contoh lah gini lah, gimana ya contoh kecilnya. Tadi kan di persentase itu di PPT itu ada terkait dengan ayat-ayat orang munafik ya. Benar ya Bu ya? Iya, Iya. ada. Nah, di situ kan ada ayat eh, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'um wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Gitu kan misalkan lah. Ini kan kalau misalkan secara teori itu deduktif ya kalau nggak salah itu ya. Kalau misalkan kebalik nanti mohon dikoreksi ya. Iya, iya, sudah benar Ustaz. Ya, deduktif. Itu kan kalau misalkan kita melihat dari ayat ini, orang-orang yang malas sholat itu, ya itu orang-orang munafik gitu. Berarti orang yang malas sholat, orang munafik lah gitu. Secara umum gitu ya. Ini kan bisa karena misalkan eh, hanya berteori saja, bisa benar, bisa tidak. Benar nggak kira-kira Bu Lolo? Iya. Nah, perlulah dia induktif. Kalau misalnya di kolerasi ya, ketika kita sudah misalkan tahu teorinya, kemudian digabungkan, oh ternyata digabungkan tadi ya, misalkan poin-poinnya. Orang-orang munafik itu kalau misalkan sholat, ya emang benar, sholat juga males-malesan gitu. Sekiranya sholat juga, sholatnya nggak sempurna, tidak ada tumanina, tidak ada ketenangan dalam sholatnya, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian kita induktif lah ya melalui empiris kita lihat mungkin kita keterbatasan juga kan misalkan kalau misalkan dari fisik kita misalkan tidak sempurna ya bisa juga tidak jelas gitu. Dalam artian kalau misalkan pada saat kita meneliti ya contohnya misalkan tapi kita nggak fit gitu ya misalkan contoh itu bisa saja tidak sempurna juga penelitiannya makanya ya ketika kita meneliti ya karena keterbatasan empiris bisa juga salah gitu ya. Makanya kita teliti. Oh iya benar ya ternyata orang-orang munafik itu kalau diperlihatkan langsung diwawancarai orang-orang sekitar atau misalkan dia di yang sudah ada tanda-tanda ya tadi ada tanda-tanda ternyata benar ternyata kolerasi antara eh, deduktif ya tadi ya deduktif ini dengan induktif ini ya benar berarti ini sama gitu. Nah barulah diteliti ya gitu. Jadi diteliti kenapa mereka bisa orang-orang munafik ini seperti ini. Oh, ternyata penyebabnya seperti ini. Atau contoh yang lain misalkan tadi eh kullu nafsin dha'iqatul maut misalkan tadi ya. Setiap yang bernyawa pasti mati, meninggal gitu ya. Kan masih umum untuk manusia ya, manusia gitu ya. Jadi kalau misalkan kita teliti lagi ya tadi Scott siapa sih namanya Scott Scott ayam misalkan ya Sokrates, siapa tadi namanya tadi ya Sokrates, siapa Tes. Siapa Socrates, Sokrates. Socrates, Socrates. nah itu misalkan dia juga meninggal gitu ya meninggal jadi itu lebih objektif lagi kemudian diteliti di lapangan ternyata manusia itu meninggal kira-kira seperti itu Bu. Nah dan kemudian terkait dengan skripsi dan kemudian eh, tesis, kemudian disertasi. Kalau misalkan kita jenjangnya sekarang S2, ya berarti kita meneliti terkait dengan yang agak lebih tinggi levelnya dibanding S1 gitu maksudnya. Kan nggak mungkin kita misalkan S2 ternyata langsung membuat disertasi gitu maksud Ana.
Ya, maksud saya. Jadi ada levelnya gitu. Pembahasan kita itu ada levelnya. Bukan langsung, ya contohnya lah misalkan S1. Kan nggak mungkin dia langsung buat disertasi, tapi skripsi dulu, teori-teori dulu. Nah, kalau S3 kan dia udah menimbulkan ini, apa namanya, rumus, menemukan teori baru lah gitu. Itu kira-kira Bu. Mungkin ada tambahan dari Bu Irmawati. Ya, paling ini Ustadz yang mengenai perbedaan mengenai tesis tadi dengan skripsi, ya itu bisa dilihat dari rumusan masalahnya. Ya, jadi di mana jumlah rumusan masalah biasanya kalau tesis itu minimal 3 rumusan masalah. Sedangkan misalnya kalau pada skripsi itu biasanya memiliki 1 atau 2 saja rumusan masalah. Begitupun kajian literaturnya tentunya berbeda. Kalau tesis kan lebih mendalam. Ya, seperti itu sedikit tambahan dari saya, Ustazah Lulu. Baik, syukran Ustazah. Hmm. Saya mau nanya boleh? Silahkan, Ustaz Sepri. Ya, Fadhol. Bu Irma, Pak Rusdi. Apa deduktif, induktif. Misalnya begini nih, kita mau ngambil tesis tafsir mahabbah lah. Tadi kan ayat-ayat munafik ini mahabbah, ayat cinta atau ma'rifatullah. Kembali sering membahas ini. Itu kalau kita memulai dari ayat Al-Quran, berbeda dengan kita memulai misalnya melakukan penelitian terhadap para ini ya, saya benar atau enggak saya nggak tahu nih, atau tadi dari ayat Al-Quran itu deduktif ya. Oke, atau bisa juga mengambil tafsir dari ayat-ayat mahabbah itu dari misalnya Rabi'ah Adawiyah, Zunnun Al-Misri misalnya, tokoh-tokoh sufi yang kemudian Jalaluddin Rumi lah mungkin ya, dengan puisi-puisi cintanya gitu. Itu bisa nggak asumsi itu jadi pendapat dari ulama-ulama ini, atau sebaliknya kita melakukan penelitian di lapangan, ulama-ulama billah lah, ulama kekasih Allah ini kita teliti gitu, kita wawancarai gitu kan. Jadi kan beda ya ulama yang memang atau waliullah lah, walaupun kita tidak tahu tapi tanda-tandanya mungkin kita bisa tanya kepada ulama-ulama yang soleh lah ya gitu. Mungkin nggak itu kan di lapangan tuh kita melakukan penelitian wawancara, penelitian lapangan ya, atau beranjak dari studi empiris lah, bahasa tadi kan empiris ya di lapangan. Ini induktif ya, kira-kira begitu. Sebaliknya gitu loh. Kira-kira gitu, saya ingin membedakan induktif, deduktif dalam konteks yang lain. Kalau tadi kan tentang ayat-ayat orang-orang munafik, ini tentang ayat-ayat mahabbah atau ayat-ayat ma'rifatullah, atau mungkin tafsir sufi, tafsir ayat-ayat mahabbah menurut pandangan mufasir, atau menurut pandangan atau menurut tafsir sufi atau isyarah Syekh Imam Al-Qushairi, atau tafsir Lataiful Isyarat Syekh Imam Al-Qushairi. Ini anggaplah judulnya begitu ya, tesis ini gitu loh. Kita mengambil dari ayat Al-Quran, kemudian juga bisa membandingkan dengan pendapat-pendapat para sufi dahulu lah gitu ya. Awal-awal mungkin Rabi'ah Adawiyah yang perempuan, Zunnun Al-Misri, atau Syabul Hasan Syazili, Syabul Qadir Jilani, Imam Al-Ghazali, atau Jalaluddin Rumi gitu loh. Kita mengambil menurut ulama-ulama sufi ini mahabbah, ayat mahabbah itu seperti apa. Nah, ini masih masuk dalam induktif enggak, deduktif enggak gitu. Membandingkan ayat Al-Quran, kemudian beranjak dari ayat Al-Quran, kemudian kita mengambil pendapat daripada tokoh-tokoh sufi mengenai mahabbah atau ma'rifatullah. Ma'rifat itu mengenal Allah, atau cinta, mahabbah ya cinta kepada Allah gitu. Kemudian dengan induktif kita secara empiris tadi melakukan penelitian, wawancaralah kepada ulama-ulama billah, yang kita mungkin bertanya kepada ulama-ulama khos ya, kalau di NU seperti itu.
Mungkinkah itu wawancara atau studi empiris itu kita lakukan? Sebaliknya dari tadi yang deduktif ini menjadi induktif, lakukan penelitian di lapangan. Gitu. Mungkin maksud saya ini coba aja dieksplorasi, mungkin nggak ini gitu, atau ini benar nggak deduktif induktif itu seperti itu gitu. Ya, terima kasih. Sementara gitu, Ustaz Rusdi, Bu Irma. Baik, Ustadz Sepri. Jadi tadi itu kalau pertanyaannya bahwa apakah itu benar, ya kalau dengan penalaran induktif itu sesuai. Jadi yang tadi dilakukan dengan wawancara beberapa ulama-ulama billah tadi ya. Jadi di situ termasuk observasi. Jadi observasi ke beberapa ulama-ulama tadi, kemudian ditemukan pola, lalu akhirnya nanti didapatkan teori. Ya, seperti itu. Jadi dia memang kebalikan daripada deduktif. Jadi kalau induktif melihat mengobservasi apa yang ada di lapangan, seperti tadi mewawancarai ulama-ulama tadi. Nah, kemudian dari situ akan kita temukan pola atau patternnya ya. Sebagaimana kalau misalnya dalam penelitian itu kan ada kita mungkin semua familiar atau pernah mendengar mengenai wheel circle itu ya. Wheel circle yang dari observasi, kemudian ada pattern, kemudian ada teori, kemudian ada hipotesis. Nah, itu akan berputar tuh. Nah, berbalik arah dengan antara induktif dengan deduktif. Di mana kalau tadi induktif yang seperti Ustaz Sepri kemukakan begitu, begitulah yang seperti itulah yang deduktif. Jadi observasi di lapangan, kemudian didapatkan pola untuk kemudian kita merangkai teori. Jadi sebenarnya untuk konsep penalaran induktif ini itu sejalan dengan metode kualitatif. Kalau kita pernah mungkin mendengar itu metode segitiga terbalik, ya segitiga terbalik dan segitiga yang tidak terbalik. Jadi kalau apa induktif itu seperti segitiga pada umumnya. Jadi mengerucut dulu, kita ambil yang spesifik dulu, kemudian dikembangkan sampai menjadi general. Kalau deduktif itu segitiganya dibalik general dulu, general kemudian mengerucut ke bawah. Yang dikemukakan oleh Ustadz Sepri itu eh, adalah ke arah induktif, ya penalaran induktif. Kalau misalnya contoh lain lah yang hemat kami yang pernah kami tahu mengenai induktif itu contoh simpelnya, misalnya kita menemui 3 orang dari satu negara, misalnya dari negara X. Nah, 3 orang dari negara yang sama ini semuanya tidak ramah, semuanya tidak ramah. Ya, kalau diteliti dengan penalaran induktif disimpulkan bahwa penduduk negara X ini semuanya tidak ramah. Padahal kan tidak semuanya, tidak semuanya seperti itu. Itu yang saya sebutkan ini menggiring kita bahwa memang salah satu bentuk kelemahan daripada metode induktif. Ya, tapi kita melakukan penelitian kan menggabungkan kedua metode ini, metode penalaran atau berpikir ilmiah antara deduktif dan induktif itu bisa menghasilkan kesimpulan yang sangat bagus, sangat logis, kemudian sangat representatif lah. Nah, seperti itu Ustadz Sepri. Mungkin Ustadz Rusdi, silahkan jika ada tambahan. Ya, cukup Bu. Kayaknya nih Ustaz Sepri udah dapat judul tesis ini. Kan, saya kira-kira enggak juga nih, saya justru bertanya tadi, mungkin melanjutkan Ustaz Rudi bisa menjawab tadi tentang tadi ayat Al-Quran, kemudian tokoh-tokoh ini tadi kan ulama yang kita induktif ke lapangan nih. Nah, kalau yang ulama misalnya Syekh Abdul Hasan Syadzili, Imam Al-Ghazali, Jalaluddin Rumi, Robi'ah Adawiyah, ini pernyataan-pernyataan para sufi lah begitu tentang mahabbah atau ma'rifatullah itu dia bisa sebagai deduktif juga nggak itu?
atau mensupport dari yang dari ayat-ayat Al-Qur'an ini, atau memang begitu kita bandingkan? Tadi kan induktif selesai tuh dibahas Bu Irmani, yang deduktifnya gitu. Gimana Pak Rusdi? Ya, kira-kira Bapaknya mau menggunakan yang mana dulu? Diibaratkan seperti ini, Pak. Hmm. Mau kalau misalkan kita wawancara ke Imam Jalaluddin ini kan, Ini bukan wawancara, ini mereka kan sudah meninggal. Kalau ya, yang tadi wawancara yang masih hidup, tapi kalau yang ini kan memang apa ya, pernyataan-pernyataan inilah ya para ulama-ulama yang sudah meninggal. Ini kan udah lama nih kita cerita Imam Ghazali, Robi Adawiyah gitu loh. Beda dengan tadi yang induktif yang kita wawancara yang ulama yang masih hidup gitu. Itu maksud saya. Atau memang harus begitu, dia mendukung, memang harus dari ulama-ulama ini kita ambil pernyataan-pernyataan ulama ini sebagai pendukung dari tesis kita gitu, judul kita ini, untuk supaya nyambung dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang kita ambil gitu. ya bisa saja, Pak, gitu ya. Kita kan melihat sumber permasalahannya dulu, merumuskan masalahnya dulu gitu, latar belakangnya. Kalau misalkan yang diambil contoh, misalkan eh, kita ingin mengetahui contoh ya, ini secara umum bukan untuk judul tesis ya, Ya, ya. terkait dengan eh, kecintaan, cara mencintai Rasulullah itu dengan para ulama gitu ya. Nah, kita lihatlah buku-buku tafsir-tafsir terkait ataupun ayat-ayat Al-Quran yang ada tentang ayat terkait dengan mencintai, kun in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum, misalkan seperti itu ya. Kalau misalkan kita mencintai Rasulullah misalkan, ya berarti kita harus mengikutinya, contoh seperti itu, contoh kecilnya ya. Atau misalkan ayat-ayat yang lain. Jadi kita lihat dulu masalahnya yang ini diteliti, ayat mahabbah ini seperti apa ya, kemudian nanti kita cari rumusan ininya, Ya, ya. metodenya yang harus dipakai. Apakah dia mengambil kepustakaan? Kalau misalkan kita pakai wawancara kan udah nggak bisa, soalnya udah almarhum lah gitu kira-kira Ya. Imam Ghazali. Ya itu tadi induktif, kan ada dua Ya, tuh induktif tadi, yang pertama deduktif yang dari apa, yang almarhum lah tadi gitu. ya. Oke, baik, makasih Ustaz Rusdi, Bu Irma. Terus tanya boleh? Saya mau bertanya. Saya, Bu Lulu mau tanya. Ustaz Bima, Saya boleh tanya sebentar, silahkan. Ustazah. Ah, apa cara berpikir ilmiah gitu ya? Ini kan pembahasannya. Tadi apakah cara berpikir ilmiah itu dibatasi dengan apa yang disebutkan tadi itu beberapa hal yang tadi disebutkan itu, sehingga sesuatu dikatakan berpikir ilmiah itu salah satunya tadi deduktif dan induktif. Nah, itu yang pertama itu, apakah tidak ada cara-cara yang tidak mainstream dibanding itu gitu? Sesuatu dikatakan berpikir sebagai ilmiah. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, deduktif dan induktif, adakah yang mengkritik itu? Cara penalaran demikian, adakah yang mengkritik? Kita tahu kan nanti kan metode penelitian berkembang. Itu kan sementara yang saya tahu itu kalau nggak salah itu kan logika apa ya, dari tradisi Yunani juga kan, nanti kan berkembang Ya. di abad modern dan lain-lain, itu kan ada kritik dan begitu kan. Yang kemudian yang ketiga, ini maksudnya ini bukan tiga pertanyaan tapi yang tadi sambung aja kayak ya. Ah, yang ketiga begini, apa namanya? Menentukan sebuah premis tadi. Kan tadi kan premis mayor, premis minor gitu kan, mukaddimah kubro, mukaddimah sugro, sampai nanti kepada natijah, konklusi, kesimpulan itu kan. Ah, Syarat premis itu dia valid sebagai premis. Itu syaratnya seperti apa ya? Misalnya Kiai, misalnya saya kan bisa-bisa saja buat sesuka hati saya, misalnya setiap malam Jumat pasutri senang misalnya kan gitu. Bisa saja saya buat begitu kan. Hari ini malam Jumat, maka pasutri senang. Apakah dari awal premis itu dia valid atau tidaknya itu bagaimana? Itu syarat-syarat sebagai premis agar dia valid. Kalau premis tidak valid dari awal berarti kan konklusi juga batal.
Nah, untuk demikian itu apa ya syarat-syarat kita? Oh, ini premis ini dikatakan valid begitu. Padahal kan kalau ditanya tadi kan tidak tentu setiap malam Jumat Pak Sutri senang, bisa jadi ada yang sedang berantem kan begitu. Nah, kan begitu. Nah, itu kira-kira syarat premis tadi itu seperti apa ya agar kita menghasilkan konklusi kesimpulan yang tepat itu. Kira-kira gitu, Kiai. Terima kasih banyak. Satu lagi bisa, Bu Irma? Ya, silahkan Ustazah Rahma. Jadi kami tampung dulu ya. Iya. Ustaz Bima. Ya, dari tadi saya mencoba untuk memahami apa yang kita bahas hari ini. Dan juga ini kan saling terkait dengan apa-apa yang sudah kita bahas yang lalu. Di mana yang lalu itu kita belajar tentang metode penelitian tafsir ya, jenis-jenisnya yang sudah kita bahas ya tentang terapan lah, kualitatif dan kuantitatif. Nah, supaya lebih jelas lagi untuk kita semua, ini kan yang dibahas adalah metode penalaran ilmiah ya, secara deduktif dan induktif. Nah, kira-kira kalau dalam penulisan tesis itu sebaiknya metode penalaran ini ada di bagian mana gitu loh. Maksudnya di bab pembahasan apa, di bab-bab mana kita bisa menggunakan metode penalaran induksi dan deduksi ini supaya maksudnya lebih jelas. Kalau yang kita tahu kan yang kalau metode penelitian itu misalnya kita pakai kualitatif. Nah, kira-kira yang hari ini dibahas itu dia tentang metode penalaran ini dia ada pembahasannya di bab mana yang pasnya supaya tidak rancu ya dengan apa-apa yang sudah kita bahas kemarin supaya lebih memperjelas lagi. Baik, terima kasih Ustazah Rahma. Mungkin Ustadz Rusdi, silahkan jika ingin terlebih dahulu dari pertanyaan Ustadz Bima terlebih dahulu mungkin. Jadi tadi pertanyaan yang pertama apa? Mohon maaf, Syarat lupa lagi. premis, jadi syarat untuk menentukan premis eh, s- seperti itu. Ya Ustadz Bima ya. Iya, Boleh apa diulang, Kiai? Ustazah, yang ini yang apa penalaran ilmiah. Sesuatu penalaran dikatakan ilmiah itu apakah harus dengan yang disebutkan tadi, diterangkan tadi, ataukah bisa kita katakan misalnya dalam hal-hal lain bisa dipakai ilmiah misalnya. Apa emang sudah jadi sesuatu sistem baku? Ini ilmiah loh. Iya. Gimana Ya, itu, Kiai? Baik, terkait dengan penalaran induktif ataupun deduktif ya. Sebenarnya di antara kedua ini ada plus minus sebenarnya. Maksudnya tidak 100% lah ya bisa diterima gitu. Makanya kan yang pertama-tama juga pada saat metode deduktif ya kalau nggak salah yang pertama itu muncul. Ini kan dikritisi juga ini ya, dikritisi. Kita tidak bisa kita tidak bisa mengambil kesimpulan hanya berdasarkan eh, teori tersebut. Contoh misalkan, alladzina amanu wa tatma'innul qulub gitu ya. Dalam konteks ayat ini kan kita lihat kalau misalkan berzikir ya, kan seharusnya membuat hati kita tenang, damai gitu. Benar nggak, Kiai? Tapi Seharusnya faktanya gitu ya, Kiai. Ya, Tapi seharusnya. faktanya orang yang punya masalah, orang yang punya utang, atau orang yang pengen dirajam disuruh berzikir apakah dia tenang atau tidak gitu ya. Jadi kan secara teori orang-orang beriman itu kalau berzikir cakep nih, tenang nih hatinya nih. Gitulah kira-kira. Nah, apakah benar orang-orang beriman itu kalau berzikir tenang gitu ya? Nah, berarti kan tidak sepenuhnya dengan konteks ini ya, kalau misalkan tidak di induktif, nah ternyata diteliti. Kalau secara umum kan mungkin kalau misalkan lagi di masjid dan lain sebagainya mungkin bisa jadi ya. Kan di sini kan konteksnya amanu, orang-orang beriman, gitu ya. Nah ternyata
kita teliti. Kalau misalkan orang yang mau dirajam, walaupun berzikir, kayaknya nggak tenang deh. Alhasil kan timbul nih berarti problem. Ini yang bagus diteliti misalkan ya. Berarti tidak semua orang berzikir itu hanya kondisi tertentu. Itu kira-kira ya. Kalau misalkan nanti ada tambahan mungkin bisa ditambahkan atau misalkan dikoreksi. Ya, contohnya atau semisal ya kalau kita lihat orang-orang mukmin itu kan meninggalnya baik-baik lah misalkan ya misalkan. Nah, ternyata tapi kan ada orang-orang meninggal secara tragis. Nah, ternyata diteliti misalkan orang-orang yang seperti ini bisa meninggal karena kebiasaan dia tersendiri ya kira-kira seperti itu. Jadi antara kedua ini memang ada plus minusnya. Kalau misalkan kita hanya meneliti di lapangannya saja, itu juga tidak sepenuhnya 100% benar gitu. Karena keterbatasan empiris, keterbatasan fisik gitu ya. Karena kita tidak tahu ilmunya dulu, karena langsung terjun ke lapangan. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang tadi terkait dengan pasutri itu ya kan, itu kan secara umum ya, secara umum kan, secara umum ya. Ya, itu ada kolerasinya dengan yang tadi. Secara umum digambarkan bahwasanya orang-orang pasutri di malam Jumat itu bahagia. Itu kan secara umum. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak gitu ya. Ternyata setelah diteliti misalkan langsung dilihat di lapangannya, oh ternyata hanya 50% yang bahagia. Ada yang bertengkar, ada yang LDR, ada yang tidak punya istri, udah jadi duda, jadi janda, nah kan gitu. Dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi Ya, bahagianya harus dijelasin juga. Bahagianya mungkin aja suami istri itu berzikir bersama. Masya Allah. Kayak Ya, harus bisa jadi. dijelasin itu. Ya, Bisa jadi betul kayak. ya Ya, betul, betul, betul. Jomblo nyimak, Pak. Mungkin bisa dilanjut, Bu Irma. ya. Baik. Jadi Ustadz Bima, semoga sudah bisa terjawab. Kemudian ada pun tadi ada ya, apakah cuma deduktif saja atau induktif saja yang bisa dikatakan eh, cara berpikir ilmiah. Jadi ada yang namanya juga abduktif, ya dari penggabungan antara induktif dan deduktif. Lalu kemudian saya ke pertanyaan Ustazah Rahma. Ya, jadi di manakah dalam penelitian dipakai metode ini? Sementara pada beberapa apa namanya yang kita telah kenal tentang apa tadi kualitatif dan kuantitatif. Jadi deduktif atau induktif ini adanya pada bab metode penelitian. Jadi kalau kita punya penelitian itu kuantitatif, berarti sifatnya deduktif. Tapi kalau kita punya penelitiannya kualitatif, berarti sifatnya induktif. Itu jawaban dari kami. Ya, Ustazah Rahma, bagaimana? Ya, lanjut aja, Bu. Makasih. Ya, baik. Baik, Ustaz Bima, gimana tadi dengan jawaban kami? Iya, Ustazah. Berarti untuk memvalidkan sebuah premis itu, Ya. berarti gimana ya? Berarti tidak Oh iya, perlu bagaimana? Gimana ya? Gimana iya. Ustazah? Agar premis itu valid gitu. Jadi Syarat-syaratnya gimana ya? baik, yang sedikit kami tahu tentang premis yang valid itu dijadikan dasar apa namanya? Maaf. Jadi bisa digunakan dalam berbagai dalam berbagai konteks. Jadi bersifat umum seperti itu, Ustaz Bima. Kemudian bagian terpenting dari setiap premis itu bahwa semua audiens akan bisa menerimanya sebagai kebenaran. Oh, Itu. Mungkin Ustaz Rusdi ada lagi tadi pertanyaan Ustaz Mungkin Bima. ada pertanyaan dari Ustaz Syahrul mungkin atau Oh, iya. penambahan mungkin. Ya, baik. Silakan Ustaz Syahrul. Mungkin ada tambahan. Tafadhol.
Ya, saya sedikit ingin menambahkan dari pertanyaan Saudara Bima. Mungkin simpelnya lebih gini ya. Apakah hanya terbatas kepada deduktif dengan induktif? Sebenarnya eh, berpikir ilmiah itu artinya terstruktur dengan baik kan, itu kan intinya kan di situ. Bukan secara abstrak, artinya memang sembarangan kemana-mana atau enggak. Dan deduktif dan induktif ini terbukti mereka itu ada strukturnya yang seperti dijelaskan pemakaran sebelumnya, ada segitiga normal, ada segitiga terbalik. Artinya memang sudah terstruktur dengan baik. Nah, itu gambarannya seperti itu. Apakah ada yang lainnya atau adakah penambahan setelahnya? Mungkin ada, saya belum ketemu apakah metode berpikir yang lainnya seperti apa. Gabungannya juga ada. Nah, apakah ada itu kemungkinan besarnya ada. Cuman mungkin keefektivitasnya efektif atau tidaknya itu tidak seefektif induktif dan deduktif ini. Kenapa? Karena berpikir ilmiah induktif dan deduktif ini ketika kita terapkan dalam kita menulis per paragraf, dalam kita menentukan sebuah tema, dalam kita meneliti, kedua hal ini ataupun digabung keduanya ini terbukti memang dapat menghasilkan sesuatu dari kedua hal tersebut. Terus bagaimana untuk menentukan premis? Dasarnya itu adalah fakta atau istilahnya itu semua orang sudah mengetahuinya dan itu adalah benar. Nah, apakah misalkan bisa dibuat-buat? Misalkan kayak tadi kan, kayak masalah malam Jumat. Ya, kita kan tidak mengetahui malam Jumat itu bisa dipakai buat apa aja. Artinya faktanya bukan hanya buat suami istri gitu. Cuman kalau kita dalam masalah suami istri tadi, fakta yang lebih orang kenal, apakah pada malam pertama habis pernikahan itu mereka bahagia? Nah, itu bisa dikatakan premis. Nah, artinya ya, kalau memang itu adalah fakta dan semua orang mengetahui bahwa itu adalah kebenaran dari kebenaran umum yang diketahui semua orang, nah maka itu bisa dikatakan sebagai premis. Artinya memang kita bisa menghasilkan konklusi dari premis tersebut. Kenapa? Karena semua orang sudah setuju terhadap fakta tersebut. Nah, seperti itu hal simpelnya. Mungkin itu tambahan dari saya karena memang induktif dan deduktif ini sangat berguna dari segi menulis maupun meneliti. Seperti itu. Izin Terima kasih. menambahkan, Pak. Oh ya, silahkan Ustaz Dafa. Mungkin untuk lebih memperjelas tadi yang dijelaskan Pak Syarul itu sudah tepat dalam menjelaskan premis. Tapi untuk lebih memperjelas, mungkin kita beri contoh langsung implementatifnya misalnya. Dalam menentukan kenabian Nabi Muhammad SAW, atau bukan Nabi Muhammad, dalam membuktikan kenabian seorang nabi, misalnya. Premis mayornya itu yang tadi dibilang sama Ustadz Syahrul, dia harus fakta yang memang sudah disepakati oleh seluruh orang. Dalam menentukan kenabian misalnya, premis mayornya setiap orang yang membawa mukjizat dia adalah nabi misalnya. Setiap orang yang membawa mukjizat dia adalah nabi. Lalu premis minornya premis minornya Nabi Muhammad itu membawa mukjizat. Maka konklusinya adalah Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Nah, misalnya kita contohkan yang lain. Di kampus ini misalnya PTIQ. Kita semua sepakat setiap yang mengajar di kelas ini dengan latar belakang misalnya dengan background Universitas PTIQ adalah dosen, itu sudah kesepakatan kita semua. Lalu di sini ada Bapak dosen Zakaria Hussein Lubis datang masuk ke ruangan ini menggunakan background tersebut dan mengajar kita. Maka konklusinya premis mayornya setiap yang masuk ke kelas ini dengan background tersebut lalu mengajar
Itu adalah dosen, premis minornya. Beliau datang dengan fakta tersebut. Maka konklusinya, Bapak Ustadz dosen Zakaria Hussein Lubis adalah seorang dosen di PTQ. Itu untuk menentukan siapakah seorang dosen itu, atau menentukan kedosenan seseorang. Mungkin itu. Dan contoh-contohnya banyak mungkin kita temukan. Bisa kita tarik ke keseharian kita. Mungkin itu kurang lebihnya yang saya ketahui. Kalau keliru mohon diperbaiki. Ya, terima kasih Ustadz Dafa atas tambahan penjelasannya. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Ada tambahan lagi? Ya, saya mau ini aja. Oh iya, Ustadz silakan. Bima jadi kayaknya Ustadz Bima tadi ya nambahin tentang deduktif induktif tadi kan. Apakah ada yang lain, metode yang lain? Bukan. Iya, oke. Ya, ya enggak, ini saya bacain aja ini. Bahwa ada metode deduktif itu dari Aristoteles, kemudian yang diikuti oleh Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, kemudian dikritik, Aristoteles dikritik oleh Francis Bacon dengan metode induktifnya, kemudian Francis Bacon juga dikritik oleh Charles Darwin. Itu yang konvergensi ya, metode induktifnya Bacon dikritik oleh Darwin dengan metode konvergensi kalau nggak salah saya. Ya itu berkembang aja kan, mungkin aja akan berkembang terus kan gitu. Tapi gabungan dua apa deduktif dan induktif itu yang empiris dan deduktif itu menjadi menguatkan sebenarnya gitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Oke, itu aja mungkin Pak Rusdi. Ya, siap. Ya. Terima kasih Pak Ya. atas penyampaiannya tadi. Memang tadi sempat disampaikan juga memang bahwasanya penalaran kedua ini ada plus minusnya gitu ya, tidak sempurna. Makanya digabungkanlah namanya apa ya tadi? Abduktif. Ya, abduktif ini. Nah, Abduktif. itu agak lebih sedikit relate lagi dibanding hanya menggunakan satu penalaran. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, Oke. baik. Apakah kita serahkan ke Pak dosen, Ustaz Sursti? Boleh, Bu? Ya, silahkan. Sekitar 20. Dokter, kami persilahkan. Sudah selesai. Sudah, Pak. Ini waktu saya berarti 17, Ya, 18. silahkan Oke. Pak dosen. Saya kah? Iya. Oke, saya menyimpulkan untuk diskusi kita hari ini RPS-nya tentang berpikir kritis ya, deduktif, induktif, pengertian masalah, metode merumuskan masalah dan urgensinya. Pertama, metode berpikir kritis. Kenapa harus ada metode berpikir kritis, gitu kan? RPS kita kan begitu, metode kritis. Nah, dalam setiap penelitian harus ada yang namanya metodologi berpikir. Tadi di makalah kan dijelaskan setiap yang namanya bentuk institusi akademik dalam meneliti tesis, jurnal atau disertasi itu harus jelas dia berpikirnya. Itu di berpikirnya itu pasti tidak terlepas dari deduktif induktif ini. Kenapa seperti itu, Pak? Ya karena memang akademik itu dituntut harus begitu dalam penulisan. Awal sejarah terbentuknya akademik itu memang dari Yunani sana, tidak ada di Timur Tengah. Makanya muncul nama-nama yang asing ya, bukan nama-nama Arab ya, kayak Syekh ini tidak ada. Dan itu sejarah tidak bisa terbantahkan gitu. Nah, memang awal mula kita meneliti, mempertanyakan. Kalau meneliti ini kan mau melihat suatu kebenaran, ya kan? Gitu. Intinya kan itu, meneliti ini mau melihat suatu kebenaran. Orang yang pertama kali mempertanyakan kebenaran itu semuanya pusat peradaban itu Yunani, ya bukan di Arab. Bukan di Timur Tengah. Itu pertama kali. Makanya muncul nama-nama Aristoteles, ya, Plato, Socrates. Nah, terutama deduktif ini dari Aristoteles.
Aristoteles ini punya guru dia, namanya Plato. Nah, Plato punya guru Socrates. Ini jauh sebelum Nabi Muhammad lahir ya. Karena mereka ini hadirnya di dunia ini itu sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Pertama misalnya deduktif, disandarkan kepada Aristoteles. Ya, tadi ada premis mayor, ada premis minor. Nah, jadi orang-orang dulu itu penuh dengan yang namanya budaya Yunani itu penuh dengan mitos. Ya. Bumi ini dikatakan datar, apakah terbuat dari air, apakah terbuat dari apioron, apakah terbuat dari api. Ini di pertanyaan semua. Ada Thales di situ, ada Anaximandros, ada Anaximenes. Semuanya penuh dengan mitos. Muncullah ini orang-orang ini kan Socrates yang membuat suatu gerakan, mencari apa betul bumi ini dari air. Apa betul bumi ini tercipta dari udara? Apa betul bumi ini tercipta dari apa lagi? Dari apa namanya kayu dan lain sebagainya. Apa betul bentuk bumi ini bulat? Apa betul bentuk bumi ini datar? Itu jadi pertanyaan. Gitu. Jadi awal pertama kali muncul yang namanya suatu metode berpikir itu di masa Yunani. Terus kenapa yang namanya kitab penelitian Al-Quran ini kan Pak bahasa Arab? Kenapa harus mengikuti metode mereka? Ya karena Timur Tengah ini terkena budaya Helenisasi. Nah, kalau nggak tahu Helenisasi, ketik aja di googling apa Helenisasi itu. Helenisasi itu penyebaran budaya Yunani. Termasuk Arab itu terkena ya, terkena. Jadi koloni dari orang-orang Yunani namanya Helen tuh. Helen itu menyebarkan budaya Yunani. Siapa yang bawa? Yang bawa Alexander Agung. Nah, sampai sekarang pun namanya diabadikan di Mesir itu Alexandria. Ya, dari Mesir siapa di sini? Siapa dari Mesir? Ada dari Mesir ya satunya? Sabrina. Siapa? Hah? Sabrina. Sabrina, mana Sabrina? Sabrina ada mana Sabrina? Sabrina. Ada nggak Alexandria di sana? Ada perpustakaannya dekat laut ya di Mesir kan? Ada kan? Seingat saya Alexandria. begitu. Hah? Seingat saya begitu. Bukan sedikit, memang ada. Jadi Alexandria itu dedikasi ada, oleh Ustaz. Alexander Agung ya. Jadi Alexander Agung ini orang Yunani, Raja Makedonia. Dia menjajah Timur Tengah, termasuk Mesir, termasuk Persia, sebagian Asia. Nah, jadi jenderal-jenderal dia ya yang dia menang perang dengan orang-orang Timur Tengah, disebarkanlah budaya Yunani. Toh kalau misalnya budaya Yunani tersebar, berarti apa yang tersebar di Arab? Pasti filsafat. Karena Socrates, Plato, ya, Aristoteles ini adalah orang-orang filosof. Makanya ketika masuk Daulah Umayyah, masuk Daulah Abbasiyah, ini kan terjadi setelah Masehi, ya kan? Nah, sementara Alexander Agung ini sebelum Masehi. Jadi dunia Arab itu sudah terkontaminasi dengan yang namanya filosof-filosof. Makanya ketika masuk Daulah Umayyah, Abbasiyah, terjadi terjemahan besar-besaran. Penerjemahan besar-besaran terjadi di Abbasiyah. Nah, jadi karya-karya dari Yunani itu dibahasa Arabkan semuanya. Jadi yang misalnya istilah-istilah Yunani dibahasa Arabkan karena kebetulan ini adalah orang-orang Arab. Karena kebetulan Islam pada saat itu berkuasa, Eropa malah redup. Jadi Eropa ini pernah dia menjadi sinar ya di dunia ini ketika masa-masa Socrates, Aristoteles, kemudian Plato kan. Kemudian mereka mengalami abad kegelapan karena di Eropa itu tidak boleh yang namanya paham-paham filsafat. Nah, setelah saya jelaskan di pertemuan pertama itu, Islam itu welcome sekali. Terjemahan besar-besaran filsafat, muncullah tokoh-tokohnya Al-Kindi, Al-Farabi, apalagi Ibnu Sina, Al-Ghazali. Al-Ghazali itu bukan orang tasawuf awalnya, dia orang filsafat. Sampai pergumulan hati dalam diri dia, apa sebenarnya aku cari ini? Akhirnya masuk fase tasawuf. Dia punya buku filsafat itu Imam Al-Ghazali. Nah, terakhir dia bantah kan Tahafut Falasifa itu bukunya Imam Ghazali tentang filsafat. Ya. Kemudian Ibnu Sina, Ibnu Tufel, apalagi itu, Ikhwan As-Sofa. Ini orang-orang filosof yang belajar dari penerjemahan karya-karya Yunani. Nah, ini mereka lahir ini di Daulah Umayyah, di Daulah Abbasiyah. Jadi metode yang namanya berpikir ilmiah itu harus mengalami yang namanya deduktif-induktif. Nah, ini sudah sepakat semuanya. Jadi nggak bisa terbantahkan sejarah ini. Nah, di mana meletakkan deduktif-induktif ini, Pak? Di latar belakang masalah. Jadi proposal nanti ketika latar belakang masalah itu jangan aneh-aneh nulisnya. Nulisnya itu harus ada yang namanya deduktif. Apa deduktif itu? Nah, seperti Aristoteles katakan,
Yang paling sederhananya logika matematika, silogisme ya. Lulu ada manusia pasti setiap manusia pasti mati, kan itu premis mayor. Lulu adalah manusia, berarti Lulu pasti mati. Ini yang paling sederhananya, logika matematika Aristoteles ya, logika sederhana. Kemudian mengalami perkembangan-perkembangan sampai pada masanya, lagi-lagi saya katakan ya, metodologi itu sifatnya dinamis. Dia tidak absolut. Ya, kapan dia absolut? Tidak pernah. Sampai dunia ini sebelum kiamat, yang namanya metodologi terus berubah-berubah. Nah, pada abad 16 muncul tokonya Francesco Bacon ya, Bacon lah kita bilang, Bacon. Nah, ini mengatakan dia memberontak. Wah, masa kita mencari kebenaran ini harus yang umum-umum dulu? Nggak bisa. Umum-umum dulu, kemudian menjadi khusus. Dari yang umum dulu baru ke khusus. Ini nggak bisa kita menemukan kebenaran seperti ini. Kebenaran itu langsung to the point ya. Langsung yang dari kecil-kecilnya baru, dari yang khusus-khususnya baru ke umum. Contoh misalnya penelitian teks. Masalah tentang takwa. Ini deduktif ini. Takwa ini umum. Jadi kalau misalnya menulis tentang objeknya kebenaran tentang takwa, bicara tentang takwa yang umum. Biasanya deduktif itu idenya di awal dulu. Takwa, baru takwa ini diturunkan dia apa namanya item-itemnya. Apa item-item tentang takwa? Nah, takwa misalnya itemnya kayak di surah apa Al-Baqarah ya, yang pertama kali ya, setelah Al-Fatihah. Apa takwa itu? Yang percaya dengan gaib. Nah, itu kan item-itemnya tuh. Kemudian yang mengerjakan sholat, apa lagi? Memberikan zakat, apa lagi? Yang di surah Al-Baqarah pertama itu. Menginfakkan Mempercayai harta. nabi yang datang, kemudian nabi yang sebelumnya. Apalagi itemnya lagi. Kemudian mempercayai hari Kiamat. akhir ya, eskatologis kan, atau determinisme. Jadi ini item-itemnya. Jadi di awal dulu bahas tentang nih, kemudian mengkerucut menjadi yang khusus. Kemudian Bacon itu membantah, tidak seperti itu. Ini belakangnya. Kalau mau tahu tentang takwa, harus didefinisikan yang kecil-kecil bertakwa. Kebalikannya lah. Tentang misalnya akhirat, tentang memberi orang lain, peduli sama orang lain, tentang sholat, kemudian tentang apa lagi? Tentang apa namanya? Percaya dengan kepada Rasul, nabi-nabi yang datang dan sebelumnya. Itulah namanya tentang takwa. Jadi begitu untuk mencari kebenaran. Yang mana yang bagus, Pak? Dulunya bisa. Jadi dan ketika menulis latar belakang masalah, kalau mau dia menggunakan deduktif, berarti yang premis pertamanya ide awalnya itu yang umum dulu dia. Semuanya bicara baru, atau bicara tentang misalnya tentang buah-buahan. Ini kan umum nih kan. Buah-buahan adalah salah satu makanan manusia. Ketika orang memakannya akan sehat. Ujung-ujungnya nanti bahas durian dia. Misalnya mau bahas tentang durian nih. Dia bicara buah-buahan dulu nih. Ujung-ujungnya nanti dia judulnya tentang durian nih. Bagus akhirnya durian. Atau dia nanti bahas tentang durian. Langsung dia di latar belakang masalah langsung to the point durian ya. Durian adalah buah yang paling enak, yang wanginya sangat menyengat, ya, dan dia bagian dari ujung-ujungnya buah-buahan. Jadi begini cara membuat latar belakang masalah. Tidak boleh luar dari ini. Harus deduktif, induktif. Siapapun di seluruh, mau di jurnal, mau dia kuliah di Arab, kalau sudah pernah belajar namanya akademik, pasti seperti ini. Tidak pernah berubah dia. Pasti deduktif, induktif. Selesai ya, masalah deduktif, induktif ya. Kenapa harus apa namanya belajar dari Yunani? Ya, karena memang Arab itu terkontaminasi dengan Helenisasi tadi itu. Nah, kemudian pengertian masalah. Dalam yang namanya tesis atau disertasi harus ada masalah. Karena masalah ini adalah yang harus ditampilkan dalam penelitian. Penelitian akan bisa terjawab kalau di situ ada permasalahannya. Ada rumusan masalahnya. Harus ada rumusan masalahnya. Kenapa? Karena rumusan masalah ini nanti harus dijawab di bab 5. Kesimpulan. Jadi kalau seandainya kesimpulannya tidak menjawab suatu masalah, maka bisa dikatakan penelitiannya tidak valid atau bisa dikatakan harus diulang lagi, harus direvisi. Makanya lihat dulu ketika sudah mencatat 150 halaman atau mau 150 halaman tulisan, sinkron nggak antara jawaban yang ada di bab 5 dengan pertanyaan yang ada di rumusan masalah di bab 1. Ya. Caranya untuk merumuskan masalah tadi deduktif, induktif. Caranya begitu, harus sinkron juga dengan judul. Fungsinya apa? Ini kan jantung sebenarnya. Rumusan masalah ini jantung. Ya. Karena ada urgensinya. Urgensinya apa? Ya,
penelitian kita lebih fokus. Jadi kita nggak kemana-mana ya. Makanya kan ada identifikasi masalah, menemukan masalah. Latar belakang masalah ini kan banyak nanti permasalahan-permasalahan. Kita kecilkan lagi, disimplifikasi lagi. Ya kan setelah kita temukan masalah-masalah di latar belakang masalah, kemudian masalah-masalah ini kita batasin, baru dirumuskan. Ya, dibatasin dulu, baru dirumuskan. Supaya lebih simple, lebih mudah, lebih objek ya kita bahasnya. Ini ya. Jadi diidentifikasi, dirumuskan masalah itu. Urgensinya lebih fokus satu. Kemudian apa? Masalahnya bisa terjawab. Jadi kalau tidak ada pertanyaan dalam masalah, maka kesimpulannya tidak bisa kita jawab. Nah, usahakan ya pertanyaan yang ada di rumus masalah itu menggunakan yang namanya epistemologi ya. Epistemologi itu ya pertanyaan bagaimana, karena tingkatnya ini tesis. Bagaimana cara Anda menggali pertanyaan ini supaya bisa mendapatkan jawaban secara objektif ya di kesimpulan tadi. Gunanya apa nanti? Gunanya dengan adanya rumusan masalah ini, maka bisa diketahuilah tesis kita yang 150 halaman itu aksiologinya. Apa aksiologi itu? Nilainya, relevansinya ini untuk masyarakat banyak apa? Untuk Indonesia ini apa? Jadi peneliti itu harus ada aksiologinya, harus ada nilainya, harus ada etikanya untuk masyarakat banyak. Jadi bukan untuk diri sendiri. Ya, jadi untuk masyarakat banyak harus ada aksiologinya. Nah, saya rasa itu ya selesai pembahasan kita pada sore hari ini. Sampai sini ada yang mau dipertanyakan atau langsung ditutup? Izin Pak, mau tanya Pak. Silakan. Izin mau tanya Pak. Silakan. Yang pertama saya mau tanya terkait makalah. Makalah ini untuk materi pembelajarannya harus sesuai dengan RPS. Maksimalnya itu berapa halaman Pak ya untuk keseluruhan. Terus yang kedua saya masih belum ngeh juga Pak. Untuk rumusan masalah ini di tesis berarti ada 2 rumusan masalah ya Pak. Nah kalau tadi kan dibilang sama Pak Dokter di bab 5 dijawabnya ya. Nah apa memang di bab 4 dijawab juga rumusan masalah pertama, atau memang kedua rumusan masalah ini dijawab di bab 5 gitu Pak. Nah, paling itu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Iya, langsung pertama berapa halaman di RPS? Saya sudah sampaikan di pertemuan pertama. Anda ada nggak di pertemuan pertama tuh? Nggak boleh lebih dari 10 halaman sudah masuk daftar pustaka juga. Namun tetap ada aja 13 halaman. Ada 10 halaman saja sudah sampai semua daftar pustakanya. Udah nggak usah lagi yang terlalu banyak ya. Jadi cukup 10 halaman sudah sama daftar pustakanya. Jangan lagi lebih. Ya, pertama itu. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah itu berupa pertanyaan ya 2-1 saja. Nah, semakin banyak nanti Anda buat pertanyaannya, semakin banyak nanti halamannya. Jadi lebih baik Anda ya pertanyaannya 2 lah. Atau 1 saja cukup. Ya, biar supaya lebih enak orang membacanya. Oh ini toh permasalahannya, ya. Nah, jadi 1 atau 2 saja, ya 1 atau 2. Lalu apa lagi satu lagi? Apa lagi tadi? Sudah Pak. Terima kasih. Berarti nggak menentu nggak harus 2 Pak ya. 1 cukup. Yang terpenting memfokuskan pada judul itu. Ya. Nah, satu lagi ya, masalah bab 4. Bab 4 itu bukan menjawab masalahnya, tapi analisa kita di situ, ya. Ya, penelitian kan ada bab 1 sampai bab 5, sudah saya jelaskan ya. Atau mau sampai bab 6, ya. Jadi usahakan 1 rumusan masalah menjawab 1 bab misalnya, ya. Secara umumnya ya. Misalnya pertanyaan 1 menjawab yang ada di bab 4. Kalau dia studi tokoh, berarti pertanyaannya itu cukup 1 saja, ya. Kenapa? Karena tokoh nggak perlu lagi pertanyakan, misalnya tentang Quraisy. Jadi pertanyaan poin pertama nggak usah lagi ditanyakan bagaimana Quraisy, tapi langsung pertanyaan ini mengarahkan ke bab 4. Tapi kalau dia tidak studi tokoh, buat 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, rumusan masalahnya untuk menjawab di bab 3. Pertanyaan kedua untuk menjawab di bab 4. Kalau bukan studi tokoh. Tapi kalau studi tokoh, pertanyaannya nggak usah lagi mengarah ke bab 3 tentang siapa tokoh itu, ya. Tadi misalnya Quraisy Shihab, tapi tidak usah lagi, langsung ke bab 4-nya. Bab 4 ini analisa, ya.
Jadi munculnya kita sebagai peneliti itu, munculnya itu ada di bab 4. Disitulah gaya metode berpikir kita. Disitulah ciri khas kita ya. Kalau bab 1 itu apa, Pak? Bab 1 itu ya proposal yang akan diujikan di depan penguji kan. Setelah ini sudah standar SOP ya, bagus latar belakang masalahnya, tidak gampang masalahnya, jelas ya deduktif-induktifnya, baru boleh dia untuk melanjutkan menulis. Kan gini, bab 1 itu kan latar belakang masalah, dia rumuskan masalah, ya, kajian-kajian terdahulu yang relevan, tesis-tesis sudah yang relevan dengan pembahasan dia, sampai outline-nya ya. Nah, itu kan ketika sudah diuji, sudah sinkron dia, sudah sistematis, bisa dilanjut untuk bab 2. Tapi ingat ya, di proposal itu masalahnya harus jelas dulu. Jangan nggak jelas, harus jelas dulu masalahnya. Itu paling penting itu, masalahnya harus jelas. Apa yang ingin mau diteliti, apa yang ingin mau dicari, ya. Sebenarnya sudah ada dalam abstrak itu. Abstrak kan 3 poin sebenarnya kan. Yang pertama, poin pertama tuh, apa yang mau dibuktikan, kan gitu. Apa yang mau dibuktikan. Kadang pun mahasiswa nulis abstrak pun kadang nggak pandai juga. Nah ini termasuk makalah ini coba kita baca abstraknya. Jadi abstrak tuh kalau dibaca pun cuma 3 saja. Apa sih yang ingin mau ditemukan? Apa yang mau ditemukan gitu? Apa yang mau dibuktikan gitu? Satu itu. Nah, penelitian ini ingin membuktikan. Gitu. Masalah begitu. Jadi langsung to the point. Penelitian ini ingin membuktikan bla 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 bla, ya kan? Nah, usahakan disederhanakan dia ya. Yang ada dia misalnya sebab akibatnya, ya. Ada kausalitasnya lah ya. Ada apa namanya? Variabel X-nya, variabel Y-nya ya. Jika begini, maka begini. Jika titik, maka begini. Penelitian ini ingin membuktikan jika bla 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 bla, maka bla 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 bla. Nah, baru dijelaskan itu. Satu paragraf. Kan? Paragraf kedua tentang perdebatan masalah akademik. Nah, ini nanti ada di bab 2. Jadi perdebatan yang ada di bab 2 itu sekilas sudah ditampilkan di abstrak. Misalnya bahas tentang apa tadi misalnya? Bahas tentang ketakwaan. Siapa ulama-ulama membahas tentang takwa yang misalnya pemikiran persepsinya seperti ini, bla 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 bla. Oh, mana ulama-ulama yang beda persepsi tentang ketakwaan. Jadi dibenturkan dia. Supaya apa? Supaya penelitian itu sifatnya tidak normatif dia. Jadi ada perdebatan yang namanya penelitian itu di situ ada yang namanya perdebatan, mengandung namanya perdebatan akademik. Nggak bisa lurus-lurus saja. Nah, jadi di paragraf kedua ya di abstrak itu sudah muncul dia tokoh-tokohnya, sudah muncul ulama-ulamanya. Nah, nanti nama-nama mereka ini dibahas detailnya di bab 2. Jadi bab 2 itu kan landasan teoritis. Jadi berdebatlah ulama-ulama ini di bab 2 sesuai dengan buku mereka, sesuai dengan mereka menulisnya secara otoritatif, kan masalah takwa misalnya. Ya berdebat masalah takwa di situ. Banyak dibuat di bab 2 itu. Nah, nama-nama mereka ini disederhanakan di abstrak. Ya kan begitu. Bab 2 ini kan harus banyak apanya nama-nama ulama-ulamanya. Ingat ya 70% penelitian itu ada di bab 3, bab 4, bab 5. Berarti 30%-nya bab 1, bab 2. Coba baca buku panduan ya. Ada kadang mahasiswa bab 1, bab 2-nya itu bisa sampai 60 halaman. Total halaman dia bab 1 sampai bab 5 150 halaman. Itu enggak 70%. Hati-hati nih ya teknis penulisan. Coba lihat di buku panduan 150 halaman. 70% dari 150 halaman berapa? Berapa? 105. 105. 105. Nah, Ya. 150 dikurang 105, 40. 45. 45. Jadi bab 1 dan bab 2 cukup 45 halaman, nggak boleh lebih. Kalau berpatokan 150 halaman. Nah, ini hati-hati di sini nih ya. Kalau mau patokan 150 halaman, saya yakin mau 150 halaman ya, belenger juga kalau sampai 200 halaman. Banyak yang belenger juga, bingung dia. Habis kata-katanya untuk menulis itu. 150 halaman itu sudah banyak sekali ya. Bab 1, bab 2 itu 45 halaman, tidak boleh lebih. Kalau dia lebihkan sampai 50 halaman, berarti dia tidak sampai 150 halaman. Harus ditambah halamannya. Bisa sampai 155 halaman atau 160 halaman. Tinggal dibuat saja 70%, 30%. Ya.
Nah, jadi bab 1 itu proposal yang diujikan, bab 2 landasan teoritis, bab 3 kalau studi tokoh langsung profil tokohnya, kalau tidak studi tokoh langsung objek penelitiannya. Ya, bab 4 sudah muncul pisau analisis kita, ya. Jadi bab 4 itu sudah muncul Sahrul Hidayatnya. Meskipun Sahrul Hidayat ini meneliti tentang Quraisy Shihab. Quraisy Shihab ini sudah selesai, sudah game over di bab 2. Ya. Di bab 3 cuma memunculkan, menarasikan profil dia. Bab 4 ini bagaimana persepsi Sahrul Hidayat tentang pemikiran Quraisy Shihab dalam tafsir Misbahnya. Kira-kira begitu. Jadi bicara tentang Sahrul Hidayat semuanya. Jadi ciri khasnya ciri khas pemikiran Sahrul Hidayat. Sesuai dengan pendekatan apa yang dia gunakan. Pendekatan sejarah kah? Pendekatan fenomenologi kah? Nah, jadi pemikiran Sahrul nanti itu dia sesuai dengan pendekatan pisau analisis yang dia gunakan nanti. Nah, itu dijelaskan nanti bab 1 kan. Menggunakan apa ini pisau analisisnya atau pendekatannya. Nah, itu bisa tergambar ya kira-kira ya. Jadi bab 4 itu banyaknya di kalian-kalian ini. Bayang itu ya. Banyaknya di kalian-kalian ini. Jadi 105 halaman itu bab 3, bab 4, dan bab 5. Bab 5 paling cuma 3 halaman. Nah, jadi kewalahan nanti mahasiswa itu nanti di bab 4 memang. Bingung dia menulis apa lagi. Kenapa bingung seperti itu? Karena tidak melakukan preliminary study. Habis bahannya. Makanya sebelum menulis itu lakukan preliminary study. Lakukan juga critical review. Jangan asal nulis saja, nanti di tengah jalan referensinya habis, bingung, diulang lagi. Jadi redundansinya diulang lagi, sudah dia ungkapkannya diulang lagi untuk memenuhi halaman akal-akalannya gitu kan. Nah, jadi cek sama dosen itu akal-akalan ketahuan juga. Jadi akal-akalan mahasiswa kan mengulang lagi yang sudah dia tulis diulang lagi. Atau cara akal-akalan mahasiswa gimana? Ayat Al-Quran, Al-Baqarah itu dituliskannya semua misal tentang apa coba. Al-Baqarah saja kalau udah berapa halaman kalau dituliskan begitu. Ada juga begitu pusing dia kan. Makanya hati-hati ya, sebelum menulis, jangan sampai di tengah jalan itu habis kata-kata, habis referensi. Makanya lakukan preliminary study, studi pendahulu. Saya juga dulu waktu meneliti disertasi, tesis itu, kalau saya memang selalu menggunakan metode lapangan ya. Saya nggak mau liberal research lapangan. Saya terjun dulu ke lapangan ya. Tinggal di situ, ya kan, cari kosan di situ, makan yang dekat warteg-warteg situ, ikut juga menjadi partisipasi bagian dari mereka. Contoh misalnya neliti disertasi saya tentang dulu Kholwat dan Tarekat Naksabandia. Jadi saya mau meneliti relevansi Kholwat ini terhadap tingkat ibadah jamaah Tarekat Naksabandia ya selama 40 hari arba'in ya. Nah, ini lagi Kholwat ini kan 30 hari bulan Ramadan, 10 terakhir di bulan Sya'ban. Nah, itu lagi Kholwat itu Naksabandia itu kan. Nah, kita ikut juga. Mereka tidak makan yang berdarah, vegetarian, kita ikut juga vegetarian. Jadi kita lakukan dulu selama 10 hari ya. Kita perhatikan ya, 10 hari menjadi partisipasinya, tapi pengamatannya sudah bertahun-tahun. Saya kenal tarikatnya 2010 dulu kan. 2009 TK1. Udah paham, cuma ikut menjadi bagian dari mereka itu 10 hari. Itu ketika saya meneliti. Jadi terlibat secara langsung dan tidak langsung sudah lama. Makanya sudah tergambar di otak ini 70-80% kan. Nah, apa kira-kira yang menjadi abstraknya nanti? Nah, abstraknya makanya saya buat. Yang ingin ditemukan mencari korelasi ya Kholwat dengan perilaku jamaah Tarekat Naksabandia. Akhirnya ketemu kan? Ketemunya gimana? Ya semakin mereka mengerjakan Kholwat selama 40 hari itu, pasti tingkat ibadahnya itu memang lebih lebih tinggi. Tapi setelah mereka keluar dari persulukan, ya tetap juga ada sebagian tetap melakukan maksiat juga gitu. Ada juga misalnya nggak sholat juga. Jadi ketika sudah masuk dalam dunia persulukan, yang awalnya dia nggak sholat, yang misalnya sholatnya hanya wajib, dia bertingkat ya. Yang sunnah-sunnah pun dia kerjakan misalnya. Sholat tasbih, puasa, ya kan? Wudhu berkekalan. Wudhu berkekalan itu maksudnya seharian itu harus berwudhu. Jadi ketika dia misalnya buang air besar, kentut ya, kentut wudhu lagi, ini wudhu berkekalan. Nah, tapi ketika keluar dia suluk, ya udah, misalnya dia batal wudhunya, dia nggak mau lagi wudhu karena tidak terikat dengan Kholwat. Nah, jadi ini disertasi saya tentang itu gitu. Nah, kira-kira gitu ya, bisa gambarannya. Baik, Pak, Gambaran sedikit. gitu. Nah, perdebatannya apa Pak? Perdebatan akademiknya. Perdebatan akademiknya ulama mengatakan Kholwat, sebagian mengatakan tak boleh karena dia
tidak peduli dengan masyarakat sosial. Ada yang ulama mengatakan boleh, karena untuk pencerahan diri, untuk tazkiyatun nafs. Nah, ini perdebatan saya nanti banyak ulama-ulama itu masalah perdebatannya. Nah, gitu kira-kira. Ada lagi? Pak, sedikit Pak. Tadi Bapak bilang abstrak itu Hmm. ada 3 poin. Penelitian tentang itu paragraf pertama diisi bab 1, paragraf kedua kira-kira bab 2. Yang ketiganya Pak, ada 3 poin Oh, tadi. metodologi satu lagi yang ketiga. Yang Oh, ketiga, oke. metodologi penelitian. Ah, ini yang kita teliti sekarang ini, Itu metodologi. masuk di abstrak ya Pak ya? Masuk di abstrak, ya. Tapi yang sederhana saja yang metodologinya. Penjelasan metodologinya secara rinci ada di bab 1 nanti, khusus subtemanya metodologi ya. Jadi penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan misalnya atau pisau analisisnya fenomenologi. Cukup itu saja di abstrak bilangnya. Ah, nanti kualitatif ini dan pisau analisisnya fenomenologi ini dijelaskan di bab 1 secara rigid, detail ya. Bagaimana Anda mengumpulkan apa namanya data-datanya, bagaimana Anda mendisplay data, bagaimana Anda mereduksi data, kira-kira gitu. Jadi sistematis dia. Clear ya, jelas ya? Kan enak penelitian kan? Gampang kan? Enak Pak. Kalau bicara kan gampang. Nulisnya nanti baru baru langsung ini ya. Iya. Nanti kalian setelah Pak, Ramadan ini pertemuan terakhir ini. Setelah iya. Ramadan tidak ada alasan Pak, belum ada judul. Ya, karena harus ada proposal mini, semuanya presentasi ya, semuanya harus dapat judul. Harus Ini bisa yang namanya merumuskan masalah. Tidak ada lagi yang tidak bisa merumuskan masalah. Inilah guna di metodologi UTS ya penelitian. Pak, dikumpul ya Pak? Apanya? Proposal mini di UTS dikumpul. Ya, nanti. Dan itu nanti dipresentasikan. Ya, dan itu nanti dipresentasikan rumusan masalah itu. Nah, jadi usahakan rumusan proposal mininya betul-betul ya. Ya. Jadi setelah selesai mata kuliah metodologi penelitian ini bisa lanjut nulis bab 2. Jadi semester depan sudah masuk bab 2. Semester yang akan datang lagi semester 3 bab 3. Semester 4 bab 4. Semester 5 udah kesimpulan 3 halaman. Jadi pas tepat waktu. Kalau ngikuti kriteria seperti ini. Tapi kalau nggak ngikutin bisa 6 tahun, bisa 7 tahun. Ikuti aja seperti itu. Jadi 1 semester 1 bab. Ya, 4 semester 4 bab. Ya, semester kelima kan berarti 2,5 tahun selesai pas. Tapi Jadi nanti kesimpulan ada aja sampai 5 tahun, 6 tahun. Heran saya. Apa nggak ngerti saya. Ya, silakan Pak. kesimpulan boleh 3 halaman, boleh 2 halaman atau boleh 1 halaman juga? Iya, Kesimpulan. 1 halaman saja. Kesimpulan itu cuma menjawab ini saja, Pak. Menjawab rumusan masalah saja. Kalaupun sampai 2 halaman pasti saran-saran. Ya, mungkin penelitian ini masih memiliki kekurangan. Saran saya kepada penelitian selanjutnya, paling begitu kan? Saran-sarannya banyak itu. Nah, ini saya bilang Pak, lagi, wanti-wanti jangan sampai 6 tahun. Jangan sampai 7 tahun, ya. Jadi 2,5 tahun saja. Ya, korbankanlah lulus sebentar saja 2,5 tahun ini kerjaan-kerjaan lain. Fokus saja nulis dulu di apa ini di selama kuliah ini. Teman-teman Setiap kalau 1 mau nanya semester Bapak 1 boleh bab. japri nanti Pak ya. Ya, silakan ya. Teman-teman kalau mau nanya boleh japri Bapak nanti ya. Ya, harapan saya gitu ya. Selesai mata kuliah ini sudah selesai bab 1-nya. Meskipun kita presentasikan proposal mini ya. Jangan ada lagi yang main-main di proposalnya ini ya. Yang sekarang dia kasihkan nanti judulnya judul yang bukan sesungguhnya ya. Karena nanti ada Pak, nanti saya mau judul yang lain lagi boleh Pak. Jangan begitu. Yang betul-betul gitu. Biar cepat selesai. Harapan saya cepat selesai ya. Mantap. Ya kembali lagi ya ke teman-teman ya. Kalau ada yang mau dia betah sampai 5 tahun, 6 tahun, ya apalah mau dikata kan. Udah kita nggak bisa lagi. Yang penting sudah kita kasih apanya kan metodologi penelitiannya, trik-triknya gimana kan. Ya, selebihnya balik ke teman-teman. Ya saya rasa itu ya. Cukup lah ya. Baik. Silakan di closing statement apa pemakalah. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bang Nur Zakaria Husin yang sudah memaparkan dan juga memberikan kepada kita terkait dengan trik dan bagaimana cara penulisan tesis yang simple, ya, kemudian juga padat berisi,
sehingga kemudian nanti bisa selesai cepat ya, mudah-mudahan kita semua bisa dimudahkan proses menulis tesisnya sehingga bisa sudah bareng-bareng ya, sebagaimana yang biasa. Baik, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang memang jelas bisa nanti kita lanjutkan di setelah Lebaran ya. Apa ya, udah nggak ada kuliah lagi ya periode di bulan Ramadan nanti. Baik, kami dari Falah kelompok 3 Jazakumullah, kita tutup dengan doa majelis. Kami sudah atas dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi. Foto dulu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, Foto Selef dulu ya. Pak. Kita Sudah foto Pak. masuk lagi di bulan 4 ya. Ya, selamat berlibur ya, selamat berpuasa ya. Selef, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makasih Salam Pak. warahmatullahi Pak Dokter.